Belati Arkeos. Nah iya, Belati Arkeos. Gua antar Belati itu ke Budi. Jadi si Budi deh yang selalu disebut orang-orang sebagai pembunuh sang master. Wow. Perasaan dulu gak ada tempat ini di sini dah. Lo harus ingat-ingat lagi dong. Ini lembah kematian. Apa teman kita pernah ada yang gugur di sini, Nying? Jelas ada dong. Listia, Amel, dan Ella. Tempat apa ini, Nying? Ini kuil demon. Belati itu ada di dalamnya. Ayo masuk. Negeri Jin. Negeri Jin. Iya, Lek. Artinya gue cuma 4 hari di negeri Jin. Kalau cara untuk bunuh Nina adalah dengan menikam jantungnya menggunakan Belati Arkeos. Andaikan kita dapatkan belati itu, gimana cara kita nyerang Nina? Kita udah beberapa bulan mencoba menerobos. Kita butuh teman-teman yang lain, Lek. Kita butuh Budi, Munying, Alan, dan Harjo. Alan dan Budi di penjara. Harjo sekarang udah nyaman sama kehidupan barunya. Gua nggak mau ganggu dia. Dan Munying, gua nggak tahu dia di mana. 2 bulan lalu dia hilang, Dok. Gue tahu dia di mana, Lek. Lu nggak akan bisa bujuk dia. Lu nggak akan suka versi Munying yang sekarang. Ada apa ini? Loh, Ra. Waktu kita nggak banyak. Ayo keluar. Wow, ini kedengaran gila. Dunia udah gila, Bud. Gua masih nggak percaya sama apa yang terjadi ini, Lek. Dan lu bener-bener bukan Alek yang gua kenal. Jong bilang dunia berputar, bro. Gua nggak nyangka kalau kita akan kehilangan dia. Mungkin kita akan lebih banyak lagi kehilangan seseorang. Kita harus manfaatin waktu yang ada. Lan,
Jong meninggalkan chip yang berisi penelitiannya. Kita udah berusaha dengan tim seadanya untuk memanfaatkannya. Sekarang kita butuh lu. Lu yang paling paham apa yang dirancang sama Jong. Gua gagal, Lek. Apa yang gua lakuin malah bikin warga celaka. Gua takut gagal lagi, Lek. Lupain masalah itu. Hidup lu gak berguna 15 tahun di penjara. Ini kesempatan besar buat lu supaya bisa lebih berguna. Lu gak setuju sama apa yang gua lakuin, Lek? Kenapa sekarang lu paksa gua lakuin ini? Karena lu di penjara 15 tahun, gak ada cara buat bersihin nama lu. Selain lu harus punya peran penting dalam misi ini. Betul. Lu yang ngomong, kalau kita bisa buktiin kepada dunia, maka semuanya akan baik-baik aja. Tapi lu nolak waktu itu, Dok. Kenapa juga sekarang lu setuju? Gua gak setuju, Lan. Masih gak setuju. Tapi lu berhasil bikin robot yang bisa meledak. Sekarang musuh kita bukan manusia lagi. Selama itu bisa meledak dekat musuh kita, itu akan sangat membantu. Apa ini misi bunuh diri? Gua udah bilang, Wood, lu bakal bunuh Nina. Kita hanya perlu mengikuti alurnya, dan semuanya akan selesai. Mungkin gak semudah itu, tapi kalau kita bisa lakukan semaksimal mungkin, gua yakin kita akan menang. Baiklah. Sekarang tugas lu adalah bujuk Munying buat gabung kembali sama kita. Munying pasti kesel banget sama kita. Kenapa bukan kalian aja yang ngajak? Gue udah coba beberapa kali, tapi gagalan. Kenapa? Munying yang kita kenal udah gak ada. Gue udah coba rayu dia biar ikut gabung tim. Sampai gue adu nasib sama dia, tetap aja gagal. Apa alasannya dia nggak mau kembali? Karena kecewa sama gua? Munying gak akan depresi kalau cuma kecewa sama lu, Bud. Terus? Lu udah dengar kalau orang tuanya Munying udah meninggal. Hah? Lek, serius, Lek? Begitu juga Uci. Tapi itu cuma awalnya aja. Di malam saat Profesor Edan meledakkan bom biologis, semua warga lari berhamburan. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Munying mencoba mencari bantuan untuk mengevakuasi jasad keluarganya, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Ia nekat bertahan di desa saat virus menyebar dengan ganas. Kondisinya memburuk dan ia memaksakan diri mengubur keluarganya sendiri. Ketika ia mulai menjauh dari desa, ia dikepung oleh warga desa. Dihajar karena banyak warga yang mengira kalau Munyinglah pemimpin kita, orang yang memimpin operasi robot yang meledak membakar warga. Munying mencoba menjelaskan kalau itu semua dilakukan tanpa campur tangannya, tapi dia tetap dapat sasaran. Setelah warga puas mengajar Munying, mereka mengusir Munying dan berjanji akan kembali mengajarnya jika Munying berani kembali. Tapi itu belum selesai. Munying datang ke rumah sakit karena mendapat kabar kalau Dinda sekarat akibat terpapar virus. Ia harus menerima takdir kalau Dinda telah tiada. Lek, gak mungkin, Lek. Gua lihat dalam realitas masa depan kalau Munying nikah sama Dinda. Mereka punya anak. Lu melupakan poin pentingnya, Dok. Gak semua yang lu lihat nyata. Betul, Dok. Kalau bukan karena gua, Nina gak mungkin muncul lagi. Gua lihat sosok Mimin. Dan karena itu, gua bawa dia keluar dari negeri jin. Gua bener-bener biang masalah di sini. Kalau bukan karena gua juga, mungkin Munying ada di sini untuk kita. Terus dengan lu menyesali semuanya akan menyelesaikan masalah gitu. Saat ini kita gak butuh itu, Lan. Kalau kita lihat dalam realitas masa depan, itu gak semuanya nyata. Artinya ada opsi kita yang akan mati. Ini jelas misi bunuh diri. Lakukan yang terbaik. Seenggaknya kita akan mati sebagai pejuang, bukan pecundang. Gua nggak tahu harus ngomong apa sekarang. Gua butuh ngumpulin energi buat ngomong sama Munying. Gua ngerasa ngutus gua bujuk Munying adalah ide buruk. Terus gimana, Harjo? Dia juga terlibat dalam misi kita. Gimana cara bikin dia balik ke sini? Gampang. Gua datengin juga dia mau ikut gua. Semudah itukah dia mau? Iya. Loh, terus kenapa sejauh ini dia gak ada bareng lu? Dia ada bareng gua tadinya, Dok. Dia bergabung setelah gua mulai pimpin operasi. Tapi Serang! woi Jo, belum waktunya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Tolong! 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 Rasain nih! Aduh! Halo Jo. Jo. Harjo. Gimana, Lex? Gawat. Ayo kita cari dia. Waduh. Jangan-jangan. Ayo, men. Ayo. Berkali-kali selalu merusak rencana. Daripada jadi beban, akhirnya kita harus mikir keras. Kita patungan sama yang lain buat bayar orang. Nih, gua kasih kalian setiap bulan dah pokoknya. Tugas kalian kayak yang tadi gua jelasin ya. Intinya kalian harus pura-pura gak mau ditinggalin Harjo. Karena takut kalau ditinggal ntar gak ada yang lindungin kalian. Siap, Lek. Gua akan jagain mereka semampu gua. Tapi kalau lu butuh bantuan gua, jangan sungkan hubungin gua, Lek. Siap, Jo. Tapi kayaknya mereka lebih butuh lo. Mereka butuh sosok orang yang pemberani kayak lo. Jadilah pelindung mereka. Gua gak akan ngecewain amanah lu, Lek. Makasih, Jo.
Lo emang yang terbaik dari yang terbaik. Oh iyalah, Harjo nih bos. Senggol dong. Anjir, sebeban itukah si Harjo? Gue tanya sekali lagi sama lu nih, Dok. Serius, kita bakal libatin Harjo. Gue takut kalau kita gak lakuin sesuai apa yang gue lihat, semuanya akan berbeda, Lek. Gimana kalau Harjo gak dilibatin, lalu ternyata Belati Arkeos tidak bisa diambil, lalu Budi gagal menikam jantung Nina. Kita gak pernah tahu apakah yang kita lakukan benar atau salah. Tapi gak lama lagi desa kita akan dihancurkan oleh pemerintah. Kita gak punya opsi lain lagi. Oke lah, ayo. Lek, sebelum gua temuin Munyeng, gua bisa minta tolong nggak? Apa tuh, Bud? Gua pengen nemuin keluarga gua dulu, Lek. Di mana mereka? Kita emang harus ke sana dulu. Harjo ada di sana. Dan Indra juga mau nemuin Ella buat nyampein masalah ini. Apa ini, Lis? Ini ada beras, mie instan, baju-baju bekas, dan obat-obatan. Oke deh, gua panggil yang lainnya dulu ya buat bantu turunin. Ya pokoknya mah selama bareng sama gua semua dijamin aman. Jangankan kok preman pasar, Panglima Jin aja gua ladenin. Untung aja si Alek nggak ngajak gua dalam operasinya itu. Kalau gua masih diajak, gua datengin tuh Panglima Jin. Gua bakal hajar dia. Belum tahu aja dia sama tinju gua. Tinju yang lebih mengerikan daripada pukulan petir penyambar nyawa, yaitu pukulan bledek. Sekali hajar, der, klutak. Mental tuh Panglima Jin. Itu sekelas Panglima Jin loh, gua gituin. Apalagi cuma si Nina. Mati tuh orang kalau berhadapan sama gua. Siapa dulu? Harjo nih bos. Senggol dong. Woi Cok, dateng lu bantuan. Ayo angkutin, bantu bagi-bagiin ke warga. Jangan malah dongeng melulu lu. Jadi anak berguna kek. Malu-maluin bapak aja lu kerjaannya. Iya. Untung nih Mat, lu masih punya saham. Jadi bisa bantu warga untuk bertahan hidup. Makasih banget nih Mat. Oh iya. Lis, lihat. Gimana keadaan di sini? Banyak warga yang sakit akibat tempat yang kurang layak. Ramol memimpin tim sebagai aktivis yang mengumpulkan sukarelawan untuk membantu warga di sini. Sebagian warga yang masih memiliki harta dan saudara pergi mengungsi ke tempat lain. Dan mereka yang gak lagi punya tempat tinggal terpaksa membangun tenda-tenda dan rumah-rumah sederhana dari kayu yang dikumpulkan di sini. Perlahan, mungkin tempat ini akan jadi sebuah desa. Kita punya desa. Kita akan tinggal di sana kembali. Desa kita sudah terkontaminasi dengan senjata biologis yang menyebabkan virus. Kita akan bersihkan. Gimana cara kalian mengembalikan desa yang tidak lagi layak huni? Polisi bahkan sudah menjadikan tempat tersebut sebagai zona bahaya. Mungkin lebih baik kita memulai kehidupan yang baru. Kita nggak bisa mengubur kenangan masa kecil kita. Dan setiap kenangan-kenangan yang penuh dengan lika-liku kehidupan ada di cerita warga. Kita akan kembali. Gimana lu bisa lolos dari penjara? Cerita yang sangat tidak bagus. Yang jelas 2 hari lagi polisi akan membakar desa kita. Hah? Wah, beneran. Ternyata Bang Budi udah keluar dari penjara. Bang Budi! Woi, bocil. Hahaha. Gimana kabar lu? Kak Budi? Alex. Haha. Jagoan gue. Halo Jo, gimana kondisi? Aman Lek. Gua berhasil melakukan tugas dengan baik dan sempurna. Mantep Jo. Kalau gitu waktunya kita beraksi ke level selanjutnya Jo.
Apa tuh, Lek? Lu bakal masuk ke negeri jin, menghadapi Panglima Jin. Waduh. Oh iya, Lek. Gua rasa gua lebih dibutuhkan di sini, Lek. Di sini tugas gua jauh lebih penting, yaitu menjaga warga dari ancaman kejahatan. Sekarang warga udah aman, Jo. 4 bulan berlalu, semuanya udah baik-baik aja. Waktunya kembali ke teman-teman kita yang lain. Teman-teman siapa? Budi, Alan, Dodo, mereka datang buat kita, Jo. Wih, mana si Dodo? Woi, Dok, masih hidup lo. Masih lah, Jo. Anjay, ada narapidana juga di sini. Elah, lu juga mantan napi, Jo. Gimana rasanya di penjara, Lan? Enak kan? Ya gua nggak heran sih. Gua udah pernah ngerasain apa yang lu rasain, Lan. Baru di penjara sehari aja, gaya lu kayak paling tahu aja, Jo. Kapan nih kita bakal menjelajah negeri jin? Oh iya, Lek. Jangan ajak Alan. Ntar gawat kalau dia ketemu Mimin lagi. Bisa dia bawa Panglima Jin keluar. Siap, Jo. Dia nggak akan diajak. Udah, lu jadi anak bawang aja, Lan. Biar yang ahli yang beraksi. Siap, Jo. Mana nih si Budi? Gua kangen juga nih sama dia. Ternyata dia udah berubah. Dia gak berubah, Lan. Masih Harjo yang kita kenal. Dia berubah, Dok. Apanya yang berubah? Sekarang makan somplak. Anjir. Kayaknya bener lu, Lek. Ini misi bunuh diri. Lan. Maafin Alan, Pak. Alan nggak tahu kalau kejadiannya jadi gini. Iya, Lan, nggak apa-apa. Kamu udah berusaha dengan baik. Bapak yang minta maaf, nggak bisa bantu apa-apa buat kamu. Bapak udah ngelakuin hal yang bener, Pak. Ini tugas Alan. Ini tanggung jawab Alan. Alan bakal selesaiin masalah Alan. Alan cuma minta doanya aja, Pak. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Iya, Lan, Bapak selalu doain kamu. Semoga kamu berhasil dan bisa kembali lagi kayak dulu. Iya, Pak. Alan janji bakal kembali kayak dulu. Berhasil atau enggak, ini akan jadi terakhir kalinya Alan bermain-main sama robot. Alan gak akan lakuin ini lagi selanjutnya. Munying bener. Efek samping yang ditimbulkan melampaui manfaatnya. Tetap semangat, Lan. Bapak dukung keputusanmu. Jadilah pria yang tangguh. Siapa? Hari itu, saat desa mengalami kehancuran, dari pagi lu gak ada di rumah. Kemana lu sebenarnya? Malam hari sebelum tragedi mengerikan itu terjadi, gue kembali memimpikan sebuah gambaran yang mengerikan. Gue ngelihat bulan merah, lalu banyak orang mati. Mereka dibantai oleh sosok mengerikan. Darah di mana-mana dan jeritan orang-orang terngiang-ngiang di kuping gue. Gue nggak kuat, Ndra. Gue pergi dari rumah sebelum fajar. Sampai akhirnya, gue lihat di berita hal yang persis seperti ada di mimpi gue terjadi. Setelah itu, gue cari kabar teman-teman gue dan mereka berkumpul di sini sebagai sukarelawan. Jadi, gue bergabung sekarang bersama mereka. Apa gambaran dalam mimpi lu yang belum terjadi? Kenapa lu tanya itu? Itu akan jadi kunci kita buat selamatin desa. Kalian mau kembali ke desa? Gak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain dari berjuang hingga mati di garis depan demi kebaikan. Semua orang punya motivasi untuk melakukan hal-hal gila. Apa motivasi lo? Menebus semua kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dra, apa gambaran dalam mimpi gue bisa dihindari? Dodo, saat tragedi hari itu, jiwanya terlempar ke negeri jin. Ia melihat semuanya telah berakhir. Ia dapat petunjuk bahwa kita harus mengikuti alur dari semua penglihatan kita. Gua takut jika kita mencoba menghindar akan merubah masa depan. Apa yang bisa meyakini gue tentang semua ini? Belati Arkeos. Apa itu muncul di penglihatan lo? Itu yang gue takutin, Dra. Asal lo tahu, gue berusaha menghindari momen di mana Listia dan Amel buat nggak mencari belati itu. Karena saat itu, gue ngelihat mereka mati. Dan 3 bulan lalu, penglihatan gue berakhir. Tepatnya, saat gue lihat diri gue sendiri harus mati di tangan sosok makhluk besar yang mengerikan. Ya kalau gitu mah, gua juga ikut aja. Ayo bang, bosan di sini kayak orang miskin aja. Dikasih bantuan terus. Dari dulu minta bantuan terus lu. Giliran di sini dikasih makan mulu, malah ngeluh. Ya tapi pan gua kangen sama kampung bang.
Om Banjir di sini aja sama warga yang lain Om. Serahin sama kita masalah kampung mah. Tunggu aja. Nanti kalian juga bisa balik lagi kok. Ya tapi jangan kelamaan Bud. Satset gitu sih. Iya Om. Kita bakal berusaha semaksimal mungkin. Hati-hati Bud, kita semua ngandelin kalian. Iya Pak. Kayaknya polisi datang buat cari kita, Bud. Ayo waktunya pergi. Kita nggak punya banyak waktu. Ya sudah sana cepat Bud. Serahin sama gua masalah polisi. Maaf Pak, ada apa ya? Kami mencari segerombolan orang berjubah hitam. Mereka meloloskan tawanan kita, Budi dan Alan. Kita mengidentifikasi kalau mereka datang ke sini. Ada Pak Polisi. Kebetulan nih, mau ngasih bantuan Pak. Kita mencari tahanan yang kabur. Bagaimana sih? Bukannya datang ngasih bantuan, malah ngejar-ngejar tahanan. Bisa kasih tahu kita di mana mereka? Ya, kita mah nggak tahu lah. Jangan main-main, kita sedang menjalankan tugas. Kalau kita nggak mau bantu, kenapa emangnya? Hah? Kalian mau lawan kita? Tugas kalian apa sih? Kalian tuh sebagai polisi seharusnya bisa mengayomi masyarakat. Kita di sini tuh pada ngungsi dari bencana. Kalian datang bawa makanan kek, bukannya malah main kejar-kejaran sama tahanan. Nggak penting tuh. Desa kita hancur tuh, diinvasi sama makhluk dari planet Mars. Bukannya lawan mereka, malah mau lawan kita. Masa polisi bikin pusing aja sih kerjaannya? Jangan menindas yang lemah, Pak. Ayo kita pergi. Panjang urusannya sama dia mah. Kalian berdua kayaknya makin deket ya? Kak Budi. Enggak juga, Lis. Kalian cocok kok, Yuk. Kalian sama-sama pemberani, kuat dan berani berkorban. Dia lebih cocok sama lu. Gua cuma jadi beban buat dia, Yuk. Cinta itu saling melengkapi kekurangan, Lis. Dan Kak Budi, meski gua suka sama dia, gua tahu hatinya buat siapa. Dia nggak pernah bisa ngelupain elu. Lu orang yang jujur. Gimana bisa lu blak-blakan kayak gitu? Supaya nggak ada penyesalan dalam hidup gue. Ayo, kita bergabung sama yang lainnya. Semoga berhasil, Bud. Kita tunggu di luar. Gak nyangka lu bakal keluar secepat ini Bud dari penjara. Gua pikir bakal lebih lama. Antot nyelamatin gua Nying. Wow, berarti sekarang kalian jadi buronan dong. Begitulah Nying. Wah, gila. Mantap. Gimana kabar lu Nying? Gua baik-baik aja. Nggak usah khawatir. Gua selalu sehat di sini kok. Cuma agak sedikit batuk aja sih. Ya, keseringan ngerokok ini jadinya beginilah. Masalah sepele, Bud. Nyeng, kita butuh lu. Wah. Gua udah pensiun, Bud. Gua ganti profesi sekarang. Gua lagi bikin lagu nih. Sayang suara gua fales. Lu mau gabung? Lu kan suaranya bagus. Lu bisa jadi vokalis, Bud. Nyanyi di depan umum. Siapa tahu lagunya meledak. Tuar. Kayak bom biologis Profesor Edan, iya nggak? Langsung menyebarkan virus ke masyarakat. Semua orang bakal tergila-gila Bud sama lu. Budi, Budi, aku padamu Bud. I love you Budi. Wow. Luar biasa. Pasti luar biasa banget tuh Bud. Nyeng, kita dalam misi menyelamatkan desa. Hah? Desa apa, Bud? Cerita warga. Really? Gua minta maaf, Nyeng, atas apa yang terjadi sama lu. Lu gak perlu minta maaf, Bud. Lu gak punya salah sama gua. Gua punya salah sama lu, Nyeng. Enggak, Bud. Gua cuma nyalain teman-teman gua. Gua teman lu, Nyeng. Wow. Lu udah gua blacklist dari daftar teman gua. Meski gua brengsek, gua tetap teman lu, Nyeng. Terus gimana keputusan lu? Jadi gabung sama gua. Kita bentuk band, Bud. Ceng terdapak. Dung. Pasti seru. Nyeng, kita butuh bantuan lu, Nyeng, buat atur rencana ngalahin Nina.
Wah, ide bagus tuh. Kita butuh lu, Nyeng. Why? Karena rencana lu gagal jadi lu butuh gua. Aduh. Gua nggak mood terlibat dalam drama kegelapan yang tak berujung. Kita harus berjuang, Nyeng. Demi apa? Apa yang mau gua perjuangin? Keluarga gua udah nggak ada, Bud. Temen yang mana? Warga kampung. Warga udah usir gua. Nggak ada yang mengharapkan gua balik. Cuman lu. Alek. Iya, lu sama Alek. Kita punya kesempatan mengembalikan semua seperti semula. Kesempatan yang mana maksud lu? Lu nggak pernah tahu rasanya kehilangan orang tua. Alek pernah ngerasain ada di posisi lu, Nyeng. Dia tetap bertahan di sana. Oh, enggak. Lu jangan manfaatin nama Alek buat dapetin simpatik dari gua, Bud. Dia nggak tahu rasanya berhadapan langsung sama Profesor Edan. Lu mau tahu rasanya? Dia benar-benar cuci otak gua. Dia punya kesempatan ambil pistol dan tembakin ke kepala gua, tapi dia biarin gua hidup. Saat warga kampung berhamburan lari dan anak buah Profesor Edan menyandra warga yang bertahan, mereka tetap lewatin gua. Gua berharap salah satu dari mereka bunuh gua, tapi brengseknya gua dibiarin lari. Dia Profesor Edan. Dia pengen gua terus hidup dalam depresi. Pagi, siang, malam dia terus ngantuin gua. Gua udah ratusan kali mikirin cara buat nyalahinnya. Ngebalasin dendam gua. Kayak yang pernah lu bilang, satu-satunya cara adalah ngebalasin dendam ini. Tapi satu-satunya jawaban terbaik yang gua dapat adalah diam. Kita bisa kalahin Profesor Edan, Nyeng. Nggak akan, Bud. Nggak akan. Lu nggak akan pernah bisa kalahin dia. Lu pikir dengan kita datang terus penggal kepalanya kita menang? Nggak, Bud. Kita kalah telak. Itu yang dia mau. Lu lihat Alex sekarang, dia jadi pembunuh berdarah dingin. Lu lihat lu sekarang jadi arogan kayak gini. Nggak peduli siapapun yang nggak sejalan, lu hajar. Lu lihat berapa korban yang jatuh karena Alan. Nina bisa aja bunuh kita lebih awal, tapi Profesor Edan malah mencoba membuka potensi kita menjadi seorang pembunuh. Ngebantai siapapun musuh kita. Profesor Edan, dia menang dalam permainannya. Semakin kita buat, semakin dia akan merasa senang. Lu bisa bunuh Nina. Lu bisa menang lawan Nina. Tapi lu gak akan pernah bisa menang lawan Profesor Edan. Dia memecah belah kita, Nyeng. Kalau kita bisa bersatu lagi, mungkin kita bisa kalahkan argumennya. Argumen yang mana, Bud? Lu yang bilang kalau teman gak akan meninggalkan. Terus di mana lu saat gua gotong mayat nyokap gua? Di mana lu saat gua gali kuburan bokap gua? Di mana lu saat gua kembali gali lagi kuburan adik gua? Gua angkat dia ke atas sambil berharap kalau dia masih hidup. Gua curhat sama orang yang udah mati karena kalian semua pergi. Lu melarikan diri karena lu mau ditangkap polisi. Pengecut. Alek gak pernah lari. Iya, dia gak pernah lari. Tapi dia bersembunyi saat semua kegaduhan terjadi. Dia keluar saat semuanya udah hancur. Dia pakai serum buat membuat adrenalinnya terpacu. Dia lakuin semua ini demi Lita. Karena Lita suka seseorang yang berjiwa pemimpin. Lu kembali sama Alan karena lu harus bersihin nama lu. Demi apa gua harus kembali, Bud? Demi Dinda. Lu bahkan gak peduli Dinda mati. Dodo kembali dari negeri jin, melihat pandangan masa depan kalau lu nikah sama Dinda dan punya anak. Dan lu percaya? Gak semua yang kita lihat itu nyata, Bud. Itu permainan Panglima Jin buat mencari orang sebagai jembatan menuju ke dunia kita. Dia membuat kita percaya bahwa dia bisa ngasih kita masa depan lebih indah. Lalu kita semakin percaya dan percaya kepada Panglima Jin daripada dengan Tuhan. Maka terbentuklah seorang pengabdi iblis. Pakai logika lo. Dia yang nyiptain semua kehancuran ini. Mustahil dia pengen kita bahagia. Kalau lu dendam sama gua, lakuin sesuka hati lu, Nyeng, ke gua. Gua siap terima apapun konsekuensinya. Oh, good. Oke, White. Aduh. Di mana ya gua nyimpennya? Nah, ini dia. Ada permintaan terakhir? Gua mau lu tetap anggap gua sebagai teman lu.
Oke, lu teman sejati, Bud. Bang. Otak lu udah gila juga ternyata, Bud. Kita mulai punya kesamaan kayaknya, Bud. Ya udah, kembali lagi nanti kalau lu siap gabung sama band gua. Oke? Gimana, Bud? Lu bener, Lek. Munyeng yang dulu udah nggak ada lagi. Kita masih punya tempat tinggal di sana. Kita masih bisa dapat kehidupan yang lebih layak. Kita harus kembali ke sana. Udah nggak ada yang layak diperjuangkan. Mereka cuma mau manfaatin kita buat atur rencana ngebunuh Nina. Setelah itu mereka bakal buang kita. Mereka berharap besar dengan kita. Kita punya harapan. Harapan akan hanya membuat kita lebih jauh jatuh dalam keputusasaan. Kita udah jatuh. Mungkin kita akan mati. Tapi seenggaknya kita punya kesempatan mati lebih layak. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Di sini lebih layak jadi kuburan. Lo benar-benar keras kepala. Terserah lo mau ngomong apa. Gua akan tetap di sini. Titik. Ya udah, gua yang sana. Tolol banget dah. Mana mungkin lu kesana. Apa dia selalu begitu, Lek? Iya, Bud. Ayo pergi. Oh iya ya. Apa lu pikir yang dibicarain Indra bener lah? Terlalu tepat buat menyalahkan. Apa artinya kita harus pergi ke negeri jin? Hanya jika kita siap berpisah untuk selamanya. Gak kerasa ya, lah, kita bisa bersama sejauh ini. Iya, Mel. Dan kita selalu menemui akhir bahagia. Mungkin kali ini akan berbeda, lah. Mungkin, Mel. Apa kita benar-benar ada di jalan kebaikan? Lu mau nekat, Mel? Tergantung elu sama Listia. Hei, ayo bergegas! Keluarga itu orang yang saling melengkapi. Begitulah. Keluarga adalah orang-orang yang selalu ada buat kita. Keluarga adalah tempat kita pulang di saat dunia gak bersahabat dengan kita. Gimana kalau kita nggak punya keluarga? Kemana kita pulang? Semua orang bakal merasakan itu. Kamunya yang bilang kalau kita cuma perlu beradaptasi. Kalian adalah generasi masa depan yang luar biasa. Saya yakin meski berbeda pendapat, tujuan kalian sama. Begitulah, Pak. Jangan biarkan perbedaan pendapat bikin kalian terpecah belah. Jadilah tim yang solid, yang tangguh, dan yang hebat. Ketika kita sudah tidak bisa lagi diandalkan, kalianlah harapan kita. Jadi lu gagal ajak Munyeng gabung, Bud? Begitulah, Tok. Tanpa Munyeng, siapa yang bakal atur strategi? Kita akan rundingin strateginya. Sementara itu, kita tetap pakai apa yang udah ada dalam pandangan Dodo. Tapi mungkin gak semudah itu, Lek. Iya, Munyeng bilang gak semua yang kita lihat nyata. Munyeng bilang gitu tadi. Iya, Dok. Gua belum tahu nih apa yang terjadi di negeri jin. Gua harus apa nih? Tunggu perintah aja, Jo. Lu pasti punya peran penting kok. Wih, mantap. Bang, tadi gua lihat ada orang berjubah gitu, Bang. Dia naik ke atas, mau gue kejar tapi keburu hilang. Takutnya dia penyusup, Bang. Orang itu? Nah, iya itu. Loh, itu kan Bang Munyeng kan ya? Munyeng, datang juga. Gua tahu lu pasti balik, Nying. Welcome back, Nying. Oh yeah, super landing. Shoot. Aduh, Nying. Mampus. Aduh. Lu gak apa-apa, Nying? Gua gagal, Bud. Banyak-banyak latihan lagi, Nying. Ntar juga berhasil mendarat dengan sempurna. Bukan itu yang gua mau. Tadinya gua berharap kaki gua patah. Jadi punya alasan baru buat nolak bergabung.
Sayangnya cuman kesleo. Ya, mau nggak mau dah, gua harus gabung. Apa yang buat lu berubah pikiran, Ying? Teman gak akan meninggalkan, iya kan? Hah? Teman gak akan meninggalkan. Kedengaran familiar, tapi gua mulai nggak suka kata-kata itu. Anggap aja gua lagi nyari uang rokok. Siapin gua rokok. Kalau sampai kehabisan rokok, gua keluar dari tim. Oke? Lu minta berapa slop? Gue beliin. Mantap. Alex, serigala terakhir. Halo semua. Loh, Liz? Mereka bergabung sama kita. Buat? Ke negeri jin. Mereka lah yang tahu apa yang harus dilakukan. Lu serius, Ndra? Kapan gue bercanda? Jadi, kapan kita akan masuk ke negeri jin? So, mereka mau berperang? Ayo kita ajarin ke mereka cara berperang.